Shalom teman-teman dan semuanya. Pada hari ini, aku akan sharing tunas muda tentang kitab Amsal 22 ayat 1-16. Aku akan ambil ayat 1, 2, 4, dan 16. Sebelum itu, marilah kita mendengarkan audio Alkitab suara terlebih dahulu. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, "Ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan." Mulut perempuan jalang adalah lobang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Apa itu nama baik? Nama baik dapat diartikan sebagai reputasi dan perilaku baik yang ada pada diri seseorang. Dengan reputasi yang baik, orang akan percaya pada kita dan orang yang bernama baik gampang diterima di mana-mana. Banyak orang mengejar kekayaan tetapi lupa untuk menjaga nama baik. Contoh, karena ingin kaya seseorang tertangkap mencuri. Akhirnya dia dipenjara. Nama baiknya tercemar, keluarga pun menjadi malu. Makanya Salomo berkata nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Orang berpikir jika kaya pasti bahagia. Tetapi kenyataannya banyak orang yang kaya raya tetapi tidak bahagia. Karena itu, tepat seperti yang Salomo katakan, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Bagi orang percaya, menjadi kaya bukanlah tujuan utama hidup kita. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, memiliki nama baik di hadapan Tuhan adalah yang terpenting, yaitu hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan dan melakukan segala firman-Nya dengan taat dan setia. Ayat 2. Orang kaya dan orang miskin bertemu.
Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ayat 16. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Memuji hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Ini seperti kisah yang Yesus ceritakan di Lukas 14 ayat 12-14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta." Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Pada saat kita memberi kepada orang yang tak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepada kita, maka kita akan berbahagia. Ternyata, salah satu kunci berbahagia adalah memberi kepada orang yang kekurangan dengan rela hati tanpa mengharap balasan. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Demikian pembahasan firman Tuhan dari Amsal 22 ayat 1-16. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.